What's going on everybody, welcome back to my YouTube channel. It's me Steven KW teman-teman. Yes, kembali lagi bareng gue teman-teman. This is episode 2 of World Cup Edition. Sorry banget, harusnya ini episode ketiga, tapi kemarin gue gak enak badan jadi gak bisa bikin video. Tapi yes, gue bakal nge-cover, meng-highlight semua pertandingan dari grup A sampai ke grup C tadi malam yang sudah terjadi. Dan by the time gue bikin video ini sekarang, sebentar lagi, 5 menit lagi Maroko melawan Kroasia akan segera dimulai teman-teman. Jadi kita akan ngebahas ya pertandingan-pertandingan yang sudah ada dan kejadian apa aja yang sudah terjadi. Dan seperti yang sudah kita ketahui bersama, what is surprise from Saudi Arabia, luar biasa sekali. Ada tim Asia yang berhasil mengharumkan nama Asia. Nggak main-main korbannya, ya kan. Korbannya adalah mungkin top 5 atau top 3 dari jagoan yang dijagokan menjuarai Piala Dunia tahun ini. Luar biasa banget. Tapi kita akan membahas itu nanti. Sekarang kita akan ngurutin dulu dari grup A. Kalau kemarin sudah ada Qatar dan Ekuador yang kita bahas. Ekuador menang 2-0. Kemudian di grup A ini ditutup dengan Senegal menghadapi Netherlands, menghadapi Belanda, yang no surprise again ya, 2-0 kemenangan untuk Belanda. Tapi yang menarik adalah pertandingan itu cukup ketat karena juga level dua tim ini menurut gue yang levelnya paling tinggi secara kualitas di grup ini. Jadi kalau urutan ya pasti Belanda, Senegal, Ekuador, dan Qatar secara urutan kualitas. Jadi dua pertandingan tersebut itu pertandingan paling berkualitas. Dan melihat Senegal bisa ngerepotin Belanda sampai menit berapa? Sekitar 80-an kalau nggak salah baru gol yang pertama itu terjadi gitu ya. Jadi itu menunjukkan ya menit 84 baru terjadi golnya. Itu menunjukkan kalau Senegal tuh punya kualitas yang luar biasa sekali dengan fighting spirit mereka. Cuman memang kelihatan kalau ketiadaan Sadio Mane membuat mereka di lini depan gitu ya kurang ada kualitas gitu. Mereka bisa bangun serangan dan segala macam, tapi penyelesaiannya, finishingnya, yaitu mereka kehilangan sosok yang high quality seperti Sadio Mane. Dan apakah itu artinya Senegal bakal kerepotan? Di satu sisi iya, tapi untuk lolos dari grup ini gue masih percaya kalau Senegal bisa, karena mereka secara kualitas lebih baik dari Ekuador dan Qatar, seharusnya seperti itu. Tinggal kita lihat gimana mereka bisa move on dari pertandingan tersebut, yang mana kalau bahasa Coach Justin itu adalah calculated loss gitu. Jadi ya memang semua tim ini, 3 tim ini udah nutup mata, lawan Belanda kita kalah gitu. Kita harus fight di pertandingan lainnya gitu. Jadi harusnya mereka nggak patah semangat gitu, karena mereka punya kualitas dan masih ada banyak pemain jago di sana gitu kan. Ada Edouard Mendy di belakang, luar biasa banget penampilannya gitu ya. Itu grup A. Sekarang kita akan membahas ke grup B, di mana grup B ini dimana gue berharap ada kejutan yang bisa terjadi. Sayangnya salah satu tim terbaik di Asia, Iran, gitu doang mainnya menghadapi Inggris bertekuk lutut teman-teman ya. Iya, maksud gue kayak secara kualitas merem, kita tahu Iran lawan Inggris itu harusnya menang Inggris dan harusnya seperti itu. Dan skor ini bukan kejutan tentunya, tapi maksudnya gue berharap banyak dari Iran gitu, maksudnya untuk menunjukkan fighting spirit yang kayak oke, kita kalah kualitas, kita kalah ini itu, but we never know, this is football, kita harus berusaha dan segala macam. Tapi gue nggak bisa ngelihat usahanya itu loh, effortnya itu loh nggak kelihatan gitu. Mungkin gampang ngomong buat gue gitu, tapi kita bisa melihat dari Saudi Arabia gitu teman-teman. Jadi menurut gue no excuse, itu murni Iran tidak menunjukkan semangat yang sebegitunya, sespartan itu gitu. Dan ya inilah hasil yang didapat 6-2 gitu. Dan untuk Inggris sendiri kebobolan 2 juga sebenarnya buruk ya gitu ya. Buruk karena harusnya melawan Iran yang itu bener-bener orang umur 30 tahun menghadapi orang umur 6 tahun. Gampangnya kan seperti itu kurang lebih ya, enggak sampai 10 tahun misalkan. 30 tahun menghadapi 10 tahun gitu. Harusnya enggak menemukan kesulitan, tapi bisa kecolongan 2 gol, itu cukup disayangkan untuk dari perspektif timnas Inggris, yang dimana mereka harusnya bisa bermain bersih, clean sheet gitu. Jadi oke, ngegolin banyak, tapi lebih bagus kalau mereka bisa clean sheet sebenarnya, karena level yang dilawan tuh Iran sebenarnya. Jadi no excuse untuk mereka bisa kebobolan 2 gol seperti itu gitu ya. Tapi again, gue kecewa sebagai perwakilan dari Asia, yang gue harapkan ada sebenarnya Iran sih. Kan Asia tuh kayak ada yang mukanya, gue bukan bermaksud rasis ya, tapi kan ada yang kayak ke Arab-Araban gitu kan timnya gitu. Ada yang Qatar, Iran, Saudi Arabia and the gang gitu kan. Kemudian ada yang mukanya itu sipit-sipit gitu, Korea, Jepang gitu-gitu kan maksudnya. Nah,
masing-masing dari kedua kelompok ini tuh punya yang jagoan-jagoannya gitu. Kayak menurut gue di tim si sipit-sipit ini Korea nih paling oke gitu. Korea baru Jepang gitu kan. Nah kalau yang di sisi satunya nih Arab Timur Tengah gitu, gue paling ngejagoin tuh sebenarnya Iran gitu. Justru Iran, baru Saudi Arabia, baru Qatar gitu. Sayangnya Iran justru di bawah dari ekspektasi gitu, dengan level mereka di secara keseluruhan gitu ya. Harusnya mereka paling bisa perform, sayangnya nggak bisa. Dan ya di grup B ini ada Inggris, Iran, kemudian ada Wales dan juga US. Ini sekali lagi teman-teman sangat mengecewakan kalau lo yang ngejagoin Wales menghadapi USA. Gue bilang tuh penampilan yang sangat buruk dari Wales gitu, karena dengan squad yang mereka miliki ini adalah golden generation dari Wales, tapi apa yang ditunjukkan sama mereka bener-bener gak ada semangatnya. Dan bener-bener USA mungkin telepon dari Joe Biden ngasih suntikan semangat yang luar biasa. Itu buruk sekali permainan dari Wales. Mereka beruntung bisa dapat 1 gol dari penaltinya Gareth Bale. Tuh harusnya sih layak kalah sih kalau gue bilang Wales, karena dengan materi pemain yang mereka miliki, terus apa yang mereka tunjukkan di atas lapangan, kalau gue jadi supporternya gue sampah-sampahin tuh penampilan kayak gitu. Gue lebih respect sama USA, yang mana itu bukan olahraga nomor 1 yang mereka, tapi mereka kelihatan fighting spiritnya, kemauan mereka, gairahnya main di Piala Dunia gitu kan. Wales not really. Gua babak kedua oke sedikit membaik karena mereka juga ketinggalan 1 gol, mau nggak mau mereka harus main terbuka. Tapi nggak gitu maksudnya, levelnya tuh harusnya nggak seperti itu gitu. Karena banyak sekali nama-nama besar di sana yang bisa menjadi contoh, atau mereka ngeremehin atau apa gua nggak tahu. Tapi ya mudah-mudahan mereka bisa memperbaiki itu di laga berikutnya ya. Dan gua masih besar harapan dengan hasil demikian, masih besar harapan gue kalau Iran masih punya chance, karena otomatis di grup ini Wales dan US masih 1-1 gitu, poinnya 1-1, Iran 0 gitu. Sehingga ini masih sangat terbuka untuk Iran. Kalau Wales mainnya malas-malasan kayak gitu, gue sangat support Iran untuk bisa go through ke 16 besar gitu. Ini sangat menarik. Inggris, ekspektasi gue ya sebagaimana seharusnya gitu kan. Inggris harusnya terus melaju tanpa ada hambatan di grup ini. Tapi ya nanti kita akan melihat seperti apa jalannya di grup B ini. Dan kita move on ke grup C, grup yang paling surprising, yang paling banyak plot twistnya gitu ya. Dibuka dengan penampilan dari Saudi Arabia ya, yang meme-nya sudah keluar di mana-mana, di orang pakai sorban terus kayak bikin meme Messi dikantongin gitu ya. Ya Messi gitu-gitu anjing. Dimana di awal kita semua di kagetkan dengan diberondong dengan gol-gol yang pada offside semua gitu, menunjukkan betapa rapuhnya Saudi Arabia. Cuman mereka tuh kok ya beruntung offside, dan memang offside gitu kan. Jadi gua aja yang ngeliatnya kayak, wah anjing ini mau dibantai berapa kosong nih Arab nih kayak gini mainnya gitu kan. Tapi by the time mereka mungkin juga ada faktor kayak sampai, kalau nggak salah sampai babak pertama tuh cuman 1-0. Itu yang membuat mungkin di ruang ganti mereka kayak, guys, oke, kita masih 1-0 nih ya. Gimana ceritanya dengan segitu banyak gol dan permainan yang terjadi, kita masih cuman ketinggalan 1-0, yang mana artinya gak jauh-jauh banget, kita masih bisa fight. Mungkin seperti itu yang terjadi di ruang ganti ya. Ayo sekarang kita keluar, kita tunjukkan kalau kita bisa dengan cara apapun. Dan terbukti high defensive line mereka, high press mereka luar biasa sekali, membuat Lionel Messi dan kawan-kawan frustasi. Dan 2 gol cepat dari Saudi Arabia langsung bikin Argentina frustasi. Dan habis itu mereka bertahan sampai mampus, dan luar biasa sekali determinasi, kemauan untuk menang. Man, itu luar biasa sekali apa yang ditunjukkan sama Arab gitu. Nggak ada di dunia ini yang menyangka hal tersebut. Even mereka sendiri mereka nggak nyangka gitu ya, kayaknya bahwa mereka akan berusaha semampu mereka, itu pasti. Tapi mereka nggak nyangka kalau mereka bisa make it dreams come true, man. Maksudnya luar biasa, lu mengalahkan Argentina dan lu bisa lihat celebrationnya waktu full time whistle. Wow, oh man, itu yang paling gua nantikan dari 90 menit itu, waktu full time whistle-nya, dimana gue part of Asian gitu ya. Gue ngerasain, man, gue bangga banget tuh perwakilan dari Asia bisa ngalahin top 3 atau top 5 dari jagoan Piala Dunia di tahun ini. Gue merinding tuh waktu ngeliat itu, gimana mereka
excited luar biasa dengan hasil tersebut. Wih, bravo pokoknya buat Arab. Gua respect sebesar-besarnya buat Arab, luar biasa banget. Itu yang tidak ditunjukkan sama Iran maksud gua, itu yang gak ditunjukin sama Wales maksud gua. Jadi dan Qatar mungkin juga sebagai tuan rumah. Jadi itu harapan besar gue ke tim-tim underdog ini. Yuk main kayak Arab gitu. Maksudnya gak ada yang gak mungkin pasti bisa gitu. Lu sekarang gue tanya siapa pemain Arab yang lu kenal, gue gak ada anjing. Sumpah gak ada gitu. Jadi kalau misalkan Arab aja bisa ngalahin Argentina yang bertabur bintang loh. Argentina juga di starting 11-nya gitu kalau dibandingkan sama Arab gitu ya. Tapi mereka bisa gitu, jadi artinya yang lain juga bisa. Dan harusnya Iran terlebih lagi bisa dong dengan kualitasnya gitu kan, punya pemain terbaik Asia gitu kan, si Afif gitu. Jadi besar sekali harapannya. Dan ditutup ya Poland sama Meksiko di grup C ini. Poland dan Meksiko, again pertandingan yang ada plot twist di sana, ada penalti di sana, yang satu seneng karena dapat penalti, yang satu sedih karena dihukum penalti, habis itu dibalik karena again ya ini Ochoa ini yang kalau lu lihat meme-nya juga lucu banget, dia kayak main PS tuh sambil nyender gini kan, main PS gini. Begitu Piala Dunia langsung maju, langsung serius gitu. Kayak serious mode gitu, mode on gitu langsung. Wah anjing sumpah. Itu dua tim yang kalau gue disuruh taruhan gue nggak milih, karena menurut gue itu imbang dan bener aja hasilnya imbang. Ekspektasi gue hasilnya imbang karena Polandia dan Meksiko itu menurut gue secara kualitas harusnya Polandia sedikit di atas Meksiko, tapi enggak sih, kenyataan di lapangan dua-duanya seimbang, dua-duanya bertarung habis-habisan. Dan ini membuka keseruan di grup ini bisa mungkin sampai akhir, karena juga ada plot twist Saudi Arabia lawan Argentina gitu kan, dimana ketiga tim ini antara Saudi, Poland dan Meksiko, again Argentina ada calculated loss-nya mereka gitu ya kalau lawan Argentina, tapi Saudi berhasil menang sehingga PR mereka tinggal menghadapi Poland dan Meksiko, yang mana mungkin ya mereka bisa lebih fight lagi gitu. Kalau mereka bisa ngalahin raja terakhir, bos terakhirnya, berarti lawan Poland dan Meksiko peluangnya lebih besar gitu. Dan gua semangat banget untuk ngeliat kiprahnya Saudi Arabia di turnamen ini, di grup ini gitu ya, sejauh apa mereka bisa melangkah. Dan mudah-mudahan ya raja-raja Arab bisa memberikan bonus-bonus, iming-iming bonus yang besar biar pemainnya semakin semangat gitu ya. Di grup D teman-teman ya, di grup D ada Prancis, Tunisia, Denmark, dan Australia. Gua nonton semuanya. Tunisia lawan Denmark itu juga pertandingan yang kayak dibilang semangat banget enggak, dibilang nggak semangat ya semangat gitu kan, juga gimana. Tapi lu bisa lihat spirit dari Tunisia, fighting spiritnya kayak gimana menghadapi Denmark, yang menurut gua Tunisia Denmark berakhir dengan skor imbang, lebih diuntungkan di Tunisia karena Denmark harusnya bisa mengalahkan Tunisia dengan materi pemain yang mereka miliki juga gitu, tapi sayangnya tidak berhasil. Dan gue seneng banget bisa ngeliat Christian Eriksen bisa kembali hanya dalam waktu 17 bulan dari saat dia dibilang gak bisa lagi main, tapi dia bisa kembali ke Piala Dunia pakai ban kapten. Gue happy banget buat dia. Dan ya ini grup yang tidak terlalu banyak kejutan di sini. Prancis menghadapi Australia tadi malam banget nih, subuh gitu. Australia sempat mengejutkan dengan gol duluan gitu ya, bikin Prancis ketar-ketir. Tapi again Prancis menurut gua dengan level permainannya dia ada di top 3 kandidat juara Piala Dunia menurut gua. Apa yang ditunjukkan tadi pagi dini hari luar biasa sekali teman-teman, luar biasa sekali apa yang ditunjukkan sama Prancis, kualitasnya terlepas dari satu gol yang bersarang tersebut. Tapi secara overall lu bisa lihat betapa tangguhnya mereka, betapa kompetennya tim ini. Kualitas di sana tuh bener-bener rich banget gitu. Lu bisa lihat di sebelah kanan itu ada Ousmane Dembele, di sebelah kiri ada Kylian Mbappe ya kan, di tengahnya Antoine Griezmann, di depannya Olivier Giroud, di belakangnya itu ada Ibu Konate, kipernya Loris. Itu itu luar biasa sih, ini tim yang sangat luar biasa. Bahkan di bench masih banyak sekali pemain yang secara nama sangat mentereng gitu. Jadi gue ngeliat tim ini di semifinal Piala Dunia sih menurut gue. Kalau Inggris gue nggak mau buru-buru ngomong karena lawannya baru Iran. Gue pengen lihat gimana dia menghadapi tim yang lebih berat. Tapi Australia cukup berat gitu ya kalau melawan France, dan bener-bener ditai-taiin sih sama France. Jadi menurut gue dia ada di semifinal menurut gue, minimal, paling minimal Prancis harusnya semifinal menurut gue.
Dari grup A sampai di grup D ya, gue baru bisa bilang yang menurut gue bakal masuk ke semifinal yaitu Prancis sih menurut gue. Gue nggak ngeliat tim lainnya sejauh itu ya. Even Belanda pun kalau gue disuruh ngejagoin salah satu di Piala Dunia ini, which is gue nggak ada, itu mungkin Belanda gitu karena ada Virgil van Dijk juga, karena gue seneng dengan timnya. Gue kemarin ke Belanda juga vibesnya enak gitu ya, jadi gue mungkin jagoin Belanda. Belanda belum terlalu meyakinkan, Inggris belum terlalu meyakinkan ya. Jadi kalau ada tim yang paling besar dari grup A sampai grup D yang berpeluang besar masuk minimal semifinal Piala Dunia ini adalah Prancis ya. Itu menurut gue, dan kita akan melihat sisanya grup E sampai ke belakang, dan gue akan pastinya mengupdate lagi ke kalian gitu ya. Dan habis ini gue bakal umumin siapa pemenang dari giveaway-nya teman-teman. Jadi tunggu aja sebentar lagi ya, make sure kalian tunggu. Dan ya mungkin segitu dulu video dari gue, sampai ketemu di video berikutnya. Gue Stephen KW, love you all, bye bye.